Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Dharma. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau membahas PPT yang berjudul oktal dan heksadesimal. Baiklah, langsung saja kita membahas dari PPT tersebut, oktal dan heksadesimal. Mengapa sistem bilangan oktal dan heksadesimal penting dalam pemrograman komputer? Mari kita jelajahi konversi bilangan, perbandingan, dan penerapannya. Pengertian oktal dan heksadesimal. Oktal adalah sistem bilangan berbasis 8 yang menggunakan angka 0 hingga 7. Heksadesimal adalah sistem bilangan berbasis 16 yang menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Oktal sering digunakan dalam konteks tertentu, terutama dalam pemrograman komputer yang lebih lama. Representasi oktal biasanya dimulai dengan awalan 0 diikuti oleh digit oktal. Contoh, 23 oktal sama dengan 2 dikali 8, 1 ditambah 3, 8, 0 sama dengan 19 desimal. 075 oktal sama dengan 7 dikali 8, 1 tambah 5 dikali 8, 0, 61 desimal. Konversi bilangan oktal ke desimal. Untuk mengkonversi bilangan oktal ke desimal, kita dapat menggunakan metode perkalian dengan bobot bilangan oktal dan menjumlahkannya. Contohnya, oktal 16 adalah desimal 14. Adapun beberapa langkah berikut. Tentukan bilangan oktal. Misalkan Anda memiliki bilangan oktal, misalnya 53 oktal. Tentukan digit oktal. Pisahkan digit-digit dalam bilangan oktal. Dalam contoh ini, kita punya 5 dan 3. Hitung konversi. Untuk setiap digit, hitung nilai desimalnya dengan meninggalkan digit tersebut dengan 8 pangkat posisi digit tersebut. Mulai dari kanan ke kiri, posisi digit paling kanan memiliki pangkat 0 dan pangkatnya meningkat 1 setiap kali Anda bergerak ke kiri. Dalam contoh 53 oktal, digit 3 pada posisi 0 dibagi 3 dikali 8, 80 sama dengan 3. 2. Digit 5 pada posisi 1 dibagi 5 dikali 8, 1 sama dengan 40. 5. Jumlahkan nilai desimal. Tambahkan semua nilai desimal yang telah dihitung pada langkah sebelumnya. Dalam contoh ini, dibagi 3 ditambah 40 sama dengan 43 desimal. Jadi bilangan oktal 53 setara dengan bilangan desimal 43. Konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Untuk mengonversi bilangan heksadesimal ke desimal, kita dapat mengalihkan setiap digit dengan eksponen 16 dan menjumlahkannya. Contohnya, heksadesimal 3F adalah desimal 63. Adapun langkah-langkah berikut. Identifikasikan digit-digit heksadesimal. Misalkan Anda memiliki bilangan heksadesimal seperti 1A3. Identifikasikan digit-digit heksadesimalnya sama dengan 1A dan 3. Konversi digit-digit heksadesimal ke desimal. 1 dalam heksadesimal sama dengan 1 dalam desimal. A dalam heksadesimal sama dengan 10 dalam heksadesimal. 3 dalam heksadesimal sama dengan 3 dalam desimal. 3. Hitung hasil desimal sekarang. Gabungkan digit-digit desimal yang telah Anda konversi dari digit-digit heksadesimal dalam contoh ini. 1A3 dalam heksadesimal menjadi 163 dalam desimal. Jadi bilangan heksadesimal 1A3 setara dengan bilangan desimal 163. Konversi bilangan desimal ke oktal. Untuk mengonversi bilangan desimal ke oktal, kita dapat menggunakan metode pembagian berulang dengan basis 8. Contohnya, desimal 25 adalah oktal 31. Adapun langkah-langkah berikut. Identifikasi bilangan desimal yang akan Anda konversi. Misalnya, kita akan mengkonversi bilangan desimal 63 ke oktal. Bagilah bilangan desimal tersebut dengan 8 dan catat sisa pembagian modular. Di setiap langkah terus lakukan ini sampai hasil bagi menjadi 0. Misalnya, untuk bilangan desimal 63 A, 63 dibagi 8 sama dengan 7 dengan sisa 7. B, 7 dibagi 8 sama dengan 0 dengan sisa 7. Sekarang, tulis hasil sisa pembagian dari langkah terakhir hingga langkah pertama untuk mendapatkan konversi oktal dari bilangan desimal. 6. Dalam contoh ini, hasilnya adalah 77. Jadi, bilangan desimal 63 setara dengan bilangan oktal 77. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Untuk mengonversi bilangan desimal ke heksadesimal, kita dapat menggunakan
metode pembagian berulang dengan basis 16 dan menyusun kembali digit. Contohnya desimal 128 adalah heksadesimal 80. Adapun langkah-langkah berikut, identifikasikan bilangan heksadesimal yang akan Anda konversi. Misalnya, kita akan mengkonversi bilangan desimal 237 ke heksadesimal. 2. Bagian bilangan desimal tersebut dengan 16 dan catat sisa pembagian modular di setiap langkah. Terus lakukan ini sampai hasil bagi menjadi 0. 3. Misalnya untuk bilangan desimal 237. A. 237 dibagi 10 sama dengan 14 dengan sisa 13. B. 14 dibagi 16 sama dengan 0 dengan sisa 14. Sekarang tulis hasil sisa pembagian dari langkah terakhir hingga langkah pertama untuk mendapatkan konversi heksadesimal dari bilangan desimal. Namun, catatan penting bahwa dalam heksadesimal kita menggunakan huruf A hingga F untuk mempresentasikan nilai 10 hingga 15. Dalam contoh ini, hasilnya adalah EJ. Jadi, bilangan desimal 237 setara dengan bilangan heksadesimal ED. Perbandingan sistem bilangan oktal dan heksadesimal. Oktal lebih efisien daripada heksadesimal dalam menyimpan bilangan binar karena setiap digit oktal menampung 3 bit, sementara heksadesimal menampung 4 bit. Namun, heksadesimal lebih umum dalam pemrograman. Sistem bilangan oktal dan heksadesimal adalah dua sistem bilangan yang sering digunakan dalam pemrograman komputer dan matematika komputer. Berikut perbandingan antara sistem bilangan oktal dan heksadesimal. 1. Dasar bilangan oktal. Sistem bilangan oktal memiliki dasar 8. Ini berarti setiap digit dalam bilangan oktal dapat mewakili angka 0 hingga 7. Heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal memiliki dasar 16. Ini berarti setiap digit dalam bilangan heksadesimal dapat mewakili angka 0 hingga 15. Untuk mewakili angka 10 hingga 15, huruf A hingga F digunakan. 2. Panjang daripada bilangan oktal. Untuk mewakili bilangan tertentu, bilangan oktal umumnya lebih panjang daripada bilangan heksadesimal. Sebagai contoh, bilangan desimal 100 akan ditulis sebagai 144 dalam sistem oktal. 2. Heksadesimal. Bilangan heksadesimal cenderung lebih singkat daripada bilangan oktal untuk mewakili angka yang sama. Misalnya, bilangan desimal 100 akan ditulis sebagai 64 dalam sistem heksadesimal. Pemakaian dalam pemrograman oktal. Sistem bilangan oktal kurang namun dibagikan dalam pemrograman modern dibandingkan dengan sistem heksadesimal. Namun, masih dapat ditemukan dalam beberapa konteks tertentu. Heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal lebih umum digunakan dalam pemrograman komputer, terutama dalam pemrograman yang melibatkan pengolahan data biner dan manipulasi memori. 4. Representasi bit oktal. Setiap digit oktal mewakili 3 bit. Misalnya, digit oktal 7 mewakili 111 dalam bentuk biner. Heksadesimal. Setiap digit heksadesimal mewakili 4 bit. Misalnya, digit heksadesimal A mewakili 1010 dalam bentuk biner. 5. Penggunaan dalam warna. 1. Heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal sering digunakan dalam mempresentasikan warna dalam format seperti kode warna HTML, misalnya RRGB. Penerapan oktal dan heksadesimal dalam pemrograman komputer. Oktal digunakan untuk mempresentasikan bit plug dalam pengaturan perizinan akses, sedangkan heksadesimal digunakan untuk mempresentasikan alamat, memori, dan bilangan RGB dalam representasi warna. Berikut beberapa penerapan utama sistem bilangan oktal dan heksadesimal dalam pemrograman komputer. 1. Representasi bit. Bilangan oktal dan heksadesimal sering digunakan untuk mempresentasikan nilai biner dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditulis oleh manusia. Misalnya, dalam pemrograman perangkat keras, Anda dapat menggunakan bilangan heksadesimal untuk mempresentasikan alamat memori atau konfigurasi register. Konversi bit. 1. Ketika Anda perlu mengonversi bilangan biner ke format yang
lebih mudah dipahami manusia. Bilangan oktal dan heksadesimal sangat berguna. Setiap digit dalam sistem oktal mewakili 3 bit dan setiap digit dalam sistem heksadesimal mewakili 4 bit. Ini membuatnya berguna untuk mempresentasikan sejumlah bit dalam format yang lebih ringkas. 3. Kode warna dalam desain web. Dalam desain web, bilangan heksadesimal digunakan untuk mengkodekan warna. Sebagai contoh, kode warna HTML seperti RRJJBB digunakan untuk menentukan warna dalam notasi heksadesimal, di mana RR memiliki komponen merah, JJ mewakili komponen hijau, dan BB mewakili komponen biru. 4. Penggunaan dalam format data. Dalam beberapa format data seperti format file, binary atau protokol komunikasi, bilangan oktal atau heksadesimal dapat digunakan untuk mempresentasikan panjang data, tipe data, atau atribut tertentu dalam sebuah struktur data. 5. Representasi karakter. Pada beberapa tingkat dalam pemrograman komputer, karakter tertentu dapat dipresentasikan dengan bilangan heksadesimal. Misalnya, dalam bahasa pemrograman C, karakter A dalam kode ASCII dipresentasikan sebagai 0 dikali 41, di mana 0x menunjukkan notasi heksadesimal. Kesimpulan, baiklah, kita berada di kesimpulan. Dalam kesimpulan, berikut adalah poin-poin utama tentang bilangan oktal dan heksadesimal. Oktal. 1. Oktal adalah sistem bilangan berbasis 8, di mana setiap digit dapat mewakili nilai dari 0 hingga 7. 2. Oktal digunakan lebih jarang dalam pemrograman modern dibandingkan dengan sistem lain seperti desimal, heksadesimal, atau binary. 3. Dalam oktal, setiap digit mewakili 3 bit dalam notasi binary, sehingga berguna untuk mempresentasikan binary dalam format yang lebih ringkas. 4. Penerapannya umumnya ditemukan dalam pengaturan bit perangkat keras atau dalam beberapa protokol komunikasi khusus. Heksadesimal. 1. Heksadesimal adalah sistem bilangan berbasis 16, di mana setiap digit dapat mewakili nilai dari 0 hingga 12. 2. Heksadesimal sering digunakan dalam pemrograman komputer untuk mempresentasikan dan memanipulasi data binary karena setiap digit heksadesimal mewakili 4 bit dalam notasi binary. 3. Heksadesimal juga digunakan dalam pengkodean warna seperti dalam HTML dan dalam representasi karakter seperti dalam kode ASCII. Sistem ini lebih umum digunakan dalam pemrograman modern dibandingkan dengan oktal karena lebih nyaman dan efisien dalam mempresentasikan data binary dan dalam mengelola konfiguran perangkat keras. Dalam pemrograman komputer, pemahaman tentang bilangan oktal dan heksadesimal sangat penting ketika berurusan dengan representasi pengaturan perangkat keras dan pemrosesan data. Keduanya merupakan alat yang berguna untuk mengelola dan memahami data dalam format yang lebih kompak daripada notasi binary. Ya, thanks. Sekian, itu saja presentasi dari saya atau pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun dari kesalahan ini, tolong dimaafin. Cukup sekian, sampai di sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.